Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kuliah kimia anorganik. Kita sudah mencapai pertemuan yang kelima ya di hari ini ya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan bicarakan tentang bentuk molekul ya, bentuk molekul atau the shape of molecule ya. Bentuk molekul ini dapat kita pelajari di chapter 10 ya dari buku Silberberg. Jadi silahkan untuk dibuka di chapter 10.1 dan 10.2 ya. Ini yang akan menjadi fokus pada kajian kita pada hari ini ya. Nah, nanti kita akan mulai dulu dari Lewis ya, Lewis structure ya. Bagaimana kita menggambarkan molekul ya menggunakan struktur Lewis. Kemudian kita lanjutkan dengan bentuk molekul berdasarkan pada valence shell electron pair repulsion theory ya, atau VSEPR teori ya. Baik, kita mulai dari subchapter 10.1 ya. Nah, kita sudah paham ya bahwa kita sudah mengenal namanya Lewis structure atau octet rule atau hukum octet ya. Artinya elektron yang mengelilingi inti itu kalau mencapai 8 itu dikatakan sudah stabil ya, yang dinamakan sudah oktet begitu ya. Jadi ya 2 atau 8 ya. Kemudian di subchapter 10.1 ini kita akan pelajari tentang Lewis structure ya, atau struktur Lewis ya, untuk menggambarkan molekul ya dari di situ disimbolkan dengan adanya nukleus dan ada elektronnya gitu ya. Nah, kemudian di Lewis structure ini ya, di samping menggambarkan atom ya dari sisi simbolnya, kemudian ada elektronnya, kemudian juga digambarkan juga adalah namanya bonding electron pair ya. Bonding electron pair sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu, itu menunjukkan pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan atau yang dipakai untuk bersama-sama ya, atau shared, atau dinamakan juga dengan shared electron pair ya, bonding atau shared electron pair ya. Kemudian yang juga di Lewis structure ini digambarkan pula lone electron pair ya, atau lone itu berarti kan tidak dipakai bersama-sama atau sendirian ya. Maka ini adalah namanya lone electron pair ya, atau non bonding electron pair ya. Oke. Nah, elektron-elektron itu digambarkan ya di bagian sekitar dari atom ya, atau di sekitarnya nukleus, atau namanya valence shell ya. Terutama kalau valen elektron ya, nanti kan ada yang elektron yang menempati pada suborbital yang sudah lengkap, ada yang belum gitu ya. Hanya saja di sini ada catatan ya bahwa Lewis structure ini tidak menggambarkan bentuk molekul secara 3 dimensi ya. Jadi tidak menggambarkan bentuk molekul secara 3 dimensi. Jadi di sini hanya menggambarkan simbol dari adanya elektron di sekitar nukleus. Apakah itu untuk membedakan antara bonding electron pair dan lone electron pair itu ya. Nanti kalau bentuk molekul sudah ada sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau kita akan menggambarkan bentuk molekul itu bagaimana gitu ya. Nah, bentuk molekul itu ada 2 tahapan ya. Yang pertama adalah harus menggambarkan struktur Lewis-nya dulu ya. Struktur Lewis dari atom ya. Setelah Lewis structure dari atom molekulnya digambarkan, nanti baru analisis bentuk molekulnya ya. Bentuk molekul nanti ditentukan oleh ada yang namanya polarity ya, ada kepolaran, itu juga nanti menentukan bentuk molekulnya ya. Nah, di tahap yang pertama ini
saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana menggambarkan struktur Lewis ya untuk molekul ya. Jadi yang pertama adalah ini ada 5 step ya. Kalau di gambar 10.1 di sini ada 5 step. Yang pertama adalah gambarkan dulu sketsa dari molekular formulanya dulu ya. Jadi atomnya apa saja yang terlibat. Nah, nanti silahkan digambarkan dulu. Jadi tidak perlu memperhatikan tentang bentuk molekulnya dulu ya di sini. Yang penting menggambarkan atom-atomnya dulu. Kemudian di tahap yang pertama ini bagaimana kita menempatkan atom pusatnya ya. Nah, atom pusat itu di manakah yang menjadi atom pusat ya, ini kriterianya ada ya. Yang menjadi atom pusat itu adalah yang mempunyai elektronegativitas paling kecil ya. Yang mempunyai elektronegativitas paling kecil ya. Contohnya adalah NF3 ya, misalnya ya. NF3 ini N-nya dari golongan 5A ya, atau grup 5A. Ini elektronegativity-nya adalah 3.0. Sedangkan kalau yang F itu adalah 4 ya. Elektronegativitas yang paling tinggi adalah yang F. Nah, itu dari grup 7A ya. Jadi yang menjadi atom pusat adalah atom yang memiliki elektronegativitas paling kecil, atau atom yang mempunyai grup paling kecil. Jadi ini 5, ini 7, berarti 5 yang menjadi atom pusatnya. Maka digambarkan seperti ini. Nah, itu adalah di tahapan atom placement ya. Atom placement ini kita harus bisa gambarkan mana yang atom pusat dan mana yang atom sekeliling ya. Kemudian di tahap berikutnya adalah sum of valence electron, jadi menggambarkan elektronnya ya. Nah, setelah kita gambarkan seperti ini ya, kita tentukan namanya valen elektron atau elektron valensi atau elektron yang paling luar ya. Oke. Jadi bagaimanakah cara menentukan ya, cara menentukan valen elektronnya ya. Jadi caranya menentukan valen elektronnya adalah ya, oke, kita hitung dulu ya. Di tahapan yang kedua ini determine the total number of valence electron ya. Nah, kita hitung dulu elektronnya ya. Misalnya tadi adalah NF3 ya. N-nya sebagai atom pusat ya, memiliki 5 valen elektron, sedangkan F memiliki 7 valen elektron ya. Karena ini dari grup 5, ini dari grup 7 tadi ya. Nah, maka kita tuliskan dulu berapa jumlah elektronnya ya. Dari N itu ada 5, sedangkan dari F itu 7 ya. 7 tapi dikalikan 3 karena ada 3 atom ya. Berarti di sini 5 elektron ditambah dengan 21 elektron. Jadi total ada 26 elektron ya. Nah, sekarang setelah itu, nah ini adalah untuk yang NF3. Nah, tapi nanti ada yang kalau misalnya poliatomik ya. Misalnya CO32- ya. Bagaimana kita menghitung elektron yang poliatomik atau CO32- ya. Nah, caranya adalah C itu adalah golongan 4 ya. Maka dia mempunyai 4 elektron. Sedangkan yang O itu adalah 6 elektron. O-nya di sini adalah berapa? 3. Berarti 4 elektron dari C ditambah dengan 3 elektron dari O ya. 3 kali 6 elektron dari O ya. Berarti berapa ini? 4 ditambah dengan 18 ya. 4 ditambah dengan 18 berarti 22. Tetapi di sini adalah bermuatan 2-, berarti di situ kan ada tambahan 2 elektron ya. Berarti 22 ditambah 2 elektron jadi 24 elektron ya. Nah, itu adalah caranya menghitung valence elektron. Berikutnya adalah remaining. Nah, ini udah ya tadi ya. Berapa step 3 ya, kita gambarkan ya. Kalau di step 3 ini kita gambarkan ikatan tunggal dulu ya. Kalau sudah tadi kita hitung elektronnya,
maka kita gambarkan ikatan tunggal dulu ya. Jangan perhitungkan kalau yang double ya. Jadi ikatannya tunggal dulu. Bagaimana kita menggambarkan ya? Kalau tadi N-nya adalah sebagai atom pusat, maka di sini NF3 ya. NF3 berarti ada 3 ikatan tunggal ya. NF, NF dan NF ya. Berarti masing-masing ikatan tunggal ini kan menggunakan bonding elektronnya 2 ya. Di sini ada 2 elektron, ini 2 elektron, ini juga 2 elektron. Maka yang terpakai berapa? Berarti yang elektron yang terpakai adalah 3 kali NF ya. 3 kali NF berarti 3 kali 2, berarti ada 6 elektron yang dipakai untuk single bond ya. Nah, kemudian berarti sisanya berapa? Tadi kan totalnya ada 26 ya. Sisanya adalah 20 elektron ya. Nah, maka tahapan berikutnya adalah maka kita menggambarkan sisa dari elektron itu ditaruh di mana gitu ya. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Berarti kita distribusikan ya sisa elektron itu berpasang-pasangan ya, jadi 2 2 2 gitu ya di sekitar dari atomnya. Kan tadi ada sisa 20 elektron, tetapi ada batasan masing-masing adalah maksimal oktet ya. Misalnya ini ya, NF3 ya. Tadi kalau ID sudah ada 2, berarti di sini F masih bisa kita tambahi 6 elektron lagi. Ini juga ditambahi 6 elektron lagi. Ini juga 6 elektron lagi ya. Seperti ini. Berarti di sini ada 6 kali 3 yang diberikan kepada F ya, namanya ini lone elektron ya. Karena di sini tidak berikatan. Nah, kemudian berarti tadi 20 ya, 20 sudah berkurang 18, berarti masih sisa 2 ya. Nah, sisa 2 itu ditaruh di mana? Tidak mungkin ditaruh di F. Karena F posisinya sudah oktet ya. Sudah 8 ya. Maka kita cek N. N-nya tadi ada 3 ya. Berarti ini 2 2 2. Berarti sudah 6 kurang 2. Padahal tadi sisanya 2. Maka sudah. Berarti 2 elektron ini menjadi miliknya N. Nah, maka di sini N-nya menjadi lone elektron karena tidak berikatan ya. Jadi itu adalah kita menggambarkan ya sisa elektronnya ya. Itu tahapan yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau ikatannya lebih dari satu ya. Maka kalau lebih dari satu nanti bisa kita pertimbangkan itu apakah menjadi ikatan double atau tidak gitu ya. Nanti kita sampai pada yang multiple bond ya. Nah, kita bahas dulu yang ada spesialisasi atau pengecualian ya. Hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen itu ya, dan halogen ya. Ini selalu mempunyai satu ikatan ya. Kalau karbon itu mempunyai 4 ikatan ya. Nitrogen itu mempunyai 3 ikatan. Oksigen mempunyai 2 ikatan ya. Nah, kemudian kalau yang multiple bond, jadi kalau yang ikatannya ada banyak, bagaimana gitu kan? Nah, maka kita perhitungkan seperti ini ya contohnya ya. Jika sentral atom itu tidak oktet ya, maka harus kita pikirkan ya bagaimana supaya dia oktet gitu ya. Apakah nanti dipakai bertiga atau dipakai dipakai menjadi double ikatan atau tidak. Yang penting nanti harus jumlahnya oktet ya. Nah, sebagai contoh adalah misalnya ya yang double bond, sebentar ya, ada contohnya. Nah, ini ya contohnya ya. Ada di gambar yang sebelah kanan ya di sini. Ya. Maka di sini kalau sudah sampai pada tahapan menuliskan sisa elektron ya,
ada sisa elektron seperti ini, maka di sini C ada 2 elektron ya. C ada 2 elektron ya. Ini seperti yang tahapan yang tadi kita coba di atas, tetapi ternyata tersisa ada 2 elektron ya. Nah, 2 elektron itu mau ditaruh di mana? Di C yang sebelah kanan atau C sebelah kiri. Sementara kan C kiri baru ada 3, C kanan baru ada 3, berarti masing-masing memang belum oktet ya. Kalau kita taruh di yang kanan berarti berapa ini elektronnya ya? 3 ikatan itu 6 ditambah 2 ya, 8. Sementara yang kiri nggak stabil, ya kan? Nah, bagaimana caranya nih? Di sini stabil, di sini belum gitu ya. Maka caranya ini adalah 2 lone elektron ini akan dipakai untuk menjadi satu single bond lagi ya, seperti ini. Sehingga nanti yang sebelah kiri itu sudah oktet, yang sebelah kanan juga sudah oktet ya, seperti ini ya. Nitrogen juga sama ya, karena di sini ada 2 elektron ya masing-masing. Bagaimana supaya oktet semua antara atom yang satu dengan atom yang kedua? Maka ada 4 elektron yang dipakai untuk yang berikatan gitu ya. Nah, jadi saya kira seperti itu ya, bagaimana kita menggambarkan Lewis structure ya. Nah, sekarang ada lagi yang seperti ini. Kalau atom pusatnya ada beberapa ya. Nah, maka harus kita pikirkan kira-kira mana yang sebagai atom pusat ya. Atom pusat itu kan kadang-kadang tidak hanya satu. Ini kan berarti ada 2 atom pusat ya, C dan O gitu ya. Ya, nanti harus kita pikirkan sama caranya. Dihitung semua, kemudian digambarkan single bond, kemudian sisanya elektron berapa, tinggal diberikan kepada yang belum oktet gitu ya. Sehingga nanti diusahakan untuk semuanya itu bisa oktet atau stabil ya. Jadi itu kira-kira untuk yang Lewis structure ya. Nah, ada lagi yang namanya resonan ya, atau delocalized electron pair bonding ya. Apa sih yang dimaksud dengan resonan ya? Misalnya kalau kita lihat adalah ozon ya. Ozon itu adalah O3 ya. Ozon itu O3. Lah, O3 itu kan kalau digambarkan elektronnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ternyata ini yang double bond itu bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan gitu ya. Nah, berarti yang mana yang benar gitu ya. Nah, semuanya ini adalah benar. Nah, karena semuanya benar, maka struktur 1 dan struktur 2 itu adalah namanya resonan. Jadi ozon itu bisa mempunyai struktur yang pertama seperti ini atau yang struktur yang kedua. Jadi itu namanya resonans ya, atau resonance structure ya. Nah, jadi resonance structure itu mempunyai penempatan ya, atom mempunyai penempatan elektron yang sama ya, tetapi jadi atomnya itu sama, tetapi lokasi dari bonding dan lone elektronnya itu berbeda. Itu adalah dinamakan resonansi, tapi tidak mengubah atomnya ya, tidak mengubah. Ini kan juga atomnya 3 gitu ya. Jadi tidak mengubah itu, tetapi hanya elektron, penempatan elektron elektron pair, elektron bonding dan elektron lone-nya itu beda. Itu adalah resonan ya. Jadi di situ kalau seperti ini namanya, kadang-kadang dia struktur yang satu, kadang-kadang dia berubah menjadi struktur yang kedua. Jadi itu akibat dari yang namanya elektron delocalization ya, atau kemudahan elektron itu berpindah ya. Kalau kita kan sudah mengenal bahwa atom itu adalah sebenarnya mempunyai inti dan mempunyai elektron yang bergerak bebas ya. Oke, maka itu namanya elektron pair delocalization ya, kayak yang tadi. Nah, atau namanya ini adalah resonan hybrid. Karena elektron yang dua elektron bonding pair tadi bisa bergerak bebas antara atom O yang kiri, atom O yang kanan, terus seperti itu. Itu namanya delocalized ya. Ya. Kemudian ini sama dengan seperti benzen ya, untuk yang resonance structure akibat dari delocalized pair elektron ya. Jadi kalau kita lihat benzen ya,
benzen itu kan strukturnya seperti ini ya. Nah, C6 ya. C6H6 ya. C6H6 kan strukturnya seperti ini. Tapi bisa jadi juga seperti ini. Jadi yang double bondnya itu di sebelah sini, ini yang single bond. Jadi apa sih maksudnya seperti itu? Nah, itulah yang namanya resonans ya. Jadi ada berapa elektron nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 elektron yang bergerak bebas sepanjang struktur yang siklik ini ya, atau yang struktur yang circle ini ya. Jadi di sini membentuk seperti circle gini. Ini akibat dari ada 6 elektron yang bergerak bebas panjang C6 6C 6 atom karbon ini. Jadi dia itu ada 6 elektron yang bergerak ya sepanjang atau mengelilingi 6 atom C tersebut. Maka itu dinamakan delocalized pairs elektron ya. Jadi seperti itu. Nah, itu namanya resonan hybrid ya. Oke, nanti ada banyak contoh-contoh yang lain ya. Kemudian ada juga namanya bond order ya. Bond order itu adalah, kalau kita lihat ozon tadi adalah 3 bond order itu adalah 3 shared electron pair ya. 3 shared electron pair ya. Kemudian dibagi dengan 2 bonded ya. Dibagi 2 yang bonded ya, dikurangi 2 bonded atom ya, 2 bonded atom OO ya, antara O dengan O ya, sama dengan 1,5 ya, sama dengan 1,5. Oke, kemudian itu adalah namanya resonan ya, resonan seperti ini ya. Nah, resonan ya. Oke, sekarang kalau ada lagi namanya formal charge ya di sini ya. Jadi apa sih formal charge itu ya? Jadi formal charge adalah muatan jika bonding elektron itu dipakai bersama-sama secara sama ya, shared equally ya. Itu namanya formal charge ya. Formal charge itu sama dengan jumlah valen elektron ya dikurangi dengan jumlah unshared valen elektron ditambah dengan setengah dari shared valen elektron, ini yang persamaan 10.1 ya. Jadi itu adalah formal charge. Jadi struktur yang resonan itu nanti ada istilah yang namanya atau parameter yang namanya formal charge. Formal charge itu adalah jumlah valen elektron dikurangi yang tidak ya, unshared valen elektron, jadi yang tidak dipakai bersama-sama atau alias itu yang lone tadi ya, ditambah dengan dikurangi lagi dengan setengah dari jumlah valen elektron ya gitu. Nah, saya akan langsung saja ke ini ya, ke elektron deficient ya. Kita mengenal ini penting ya, sering kita pakai di beberapa misalnya bidang katalisis itu ya. Kita juga sering menggunakan apa istilah deficient elektron deficient atom ya. Dan ini namanya Lewis. Kalau itu adalah acid site ya atau situs asam, maka itu namanya Lewis acid site ya. Jadi situs aktif asam tetapi yang terbentuk karena cacat ya, karena ada cacat kurang elektron ya, bukan karena atom H. Asamnya itu bukan asam karena atom H, tetapi karena elektron deficient ya. Jadi ada molekul yang stabil tetapi sebenarnya elektron deficient atom ya. Contohnya adalah BF3 ini ya. Nah, BF3 ini sebenarnya B ini kan ini cuma 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron. Padahal kan harusnya ada 8 ya. Maka kita mengatakan B ini adalah termasuk elektron deficient atom. Maka B ini kalau nanti
direaksikan dengan molekul yang lain nanti ini sangat reaktif ya, karena B-nya adalah B yang belum stabil sehingga dia lebih reaktif gitu ya. Nah, sama dengan BeCl2 ya. BeCl2 itu kan juga baru ada 4 ya, 4 elektron kurang 4 lagi, maka ini sangat reaktif gitu ya. Nah, beda dengan yang ini. Nah, BeCl2 ini ya. Nah, ini apa istilahnya resonansi yang lain ya, ini ya, BeCl2. Nah, kemudian kalau BF3 ya di sini. Nah, ini kan ada yang membentuk ikatan seperti ini ya. Nah, contohnya adalah bagaimana dengan reaktivitas dari elektron division atom atau atom yang mempunyai molekul yang mempunyai atom yang kekurangan elektron ya, cacat kekurangan elektron ya, atau elektron division atom. Contohnya adalah BF3 tadi. Nah, satu lagi adalah NH3 ya. NH3 itu N-nya kan baru ada 6 ya. Sorry, 6 tapi di sini ada dua elektron ya. Kalau N, jadi yang elektron division atom itu yang BF3, tetapi yang amonia ini tidak termasuk ke dalam elektron division, tetapi amonia ini mempunyai 2 lone elektron ya, mempunyai satu pasang lone elektron, sehingga kalau NH3 ini didekatkan dengan BF3 maka lone elektron ini akan mudah sekali berikatan dengan boron ya, karena boronnya tadi kan elektron division atom, sehingga dia sebenarnya kekurangan 2 elektron lagi, sehingga lebih cenderung mudah membentuk seperti ini, BF3 NH3 ya. Ini jadi ikatan antara B dan N itu adalah akibat dari B yang kekurangan elektron tadi, walaupun sebenarnya BF3 itu merupakan senyawa yang stabil sebenarnya, tapi dia sangat reaktif ya, karena B-nya adalah termasuk elektron division atom ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada namanya expanded valence shell ya. Nah, ternyata ada juga yang tidak oktet ya, cenderungnya itu atom itu ternyata stabilnya malah justru lebih dari 8 ya. Itu namanya expanded valence shell ya, dimana contohnya adalah seperti ini ya, sentral atom yang berikatan lebih dari 4 atom ya, misalnya adalah PCl5 ya. Jadi kalau kita lihat PCl5 itu kan P-nya berarti berapa elektron nih? Ada 10 elektron. Dan senyawa PCl5 itu kan memang ada PCl5 ya. PCl3 juga ada, PCl5 juga ada. Artinya senyawa PCl5 itu kan mungkin terjadi ya, padahal P-nya lebih dari 8 ya. Itu namanya expanded valence shell ya. Ya, ini adalah dimana atom itu namanya berekspansi ya. Yang berekspansi apanya? Valence shell-nya. Jadi valence shell-nya itu berekspansi untuk bisa membentuk lebih banyak ikatan ya. Di mana itu bisa melepaskan energi. Jadi ketika membentuk expanded valence shell, maka itu akan melepaskan energi ya. Nah, expanded valence shell ini occurs only with non-metal from period 3 or higher ya, because they have d orbital available. Jadi yang mengalami expanded valence shell itu ternyata tidak semuanya. Jadi yang khusus yang non-metal ya, dari periode 3 atau lebih ya, karena mempunyai orbital D ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ya, kita lihat lagi, ini adalah expanded valence shell. Tadi ada yang lone ya, ada yang electron division atom, ada yang malah berlebih juga ya, ada yang malah berlebih atau yang dinamakan dengan expanded valence shell ya.
Oke, saya kira itu ya terkait dengan Lewis structure yang penting yang Anda harus pahami ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana kita mempelajari bentuk molekul ya. Nah, bentuk molekul itu ditentukan ya, tidak hanya dari Lewis structure ya. Jadi Lewis structure itu tidak cukup untuk bisa menentukan bentuk molekul ya. Nanti harus ada pertimbangan yang lain yang namanya adalah uh, polar non polar ya, masalah polarity ya, ya. Jadi masalah polarity nanti akan menentukan juga ya. Misalnya kalau ada 3 atom ya, CO2, H2O ya, amonia ya, NH3 lah, itu bentuk molekulnya seperti apa, itu kan sama-sama 3 atom ya. Nah, nanti yang menentukan itu adalah selain uh, apa valence shell electron pair repulsion, nanti juga ada masalah dari sisi polarity-nya ya. Baik, kita mulai dari valence shell electron pair repulsion ya, atau VSEPR teori ya. Nah, ini adalah dasar ya bagaimana kita menentukan bentuk molekul ya berdasarkan pada teori valence shell electron pair repulsion. Jadi repulsion itu adalah gaya tolak ya. Apa sih yang dimaksud dengan valence shell electron pair repulsion ya? Jadi di sini dikatakan bahwa to minimize repulsion, jadi untuk mengurangi gaya tolak ya, masing-masing group of valence electron around a central atom is located as far as possible from the others gitu ya. Jadi kalau ada gaya tolak, tentunya ini adalah biasanya gaya tolak itu adalah antara elektron dengan elektron atau pasangan elektron dengan pasangan elektron ya. Maka masing-masing grup valen elektron di sekitar atom pusat itu akan membentuk atau berada pada lokasi yang sejauh mungkin dari yang lain gitu ya. Nanti kalau secara definisinya kan seperti itu. Artinya kalau misalnya tadi ya CO2 gitu ya. Jadi bukan O-nya 2 itu berdekatan ya, berdempetan, itu bukan ya. Karena antara C dengan O dan C dengan O itu kan ada pasangan elektron ya, maka mereka akan tolak menolak ya, bukan malah mendekat ya. Itu yang namanya seperti itu. Tetapi dari sisi satunya lagi kan juga tolak menolak, ada gaya tolak. Jadi gaya tolaknya itu ada dari 2 sisi ya. Maka ini dikatakan sebagai located as far as possible from the others ya, to minimize the repulsion. Coba kita lihat dulu ya beberapa bentuk molekul ya. Jadi ada macamnya bentuk molekul itu ada 1, 2 ya, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah bentuk linear ya, seperti ini. Kemudian trigonal planar ya, kemudian tetrahedral ya, kemudian ada trigonal bipiramidal dan oktahedral ya. Ini dari gambar 10.2 ya. Ini adalah electron group repulsion and molecular shape ya. Jadi ada 5 bentuk ya macamnya. Jadi nanti setiap molekul atau setiap senyawa itu ikut yang bentuk molekul yang mana gitu kan. Nah kita coba ya klasifikasinya ini ya. Misalnya ini linear ya. Linear itu contohnya adalah ada CS2, ada HCN, ada BeF2 ya. Nanti ada lagi CO2 ya. CO2 juga linear ya. Nah, jadi kalau di buku ini ya
Ini adalah gambaran A ya. Ini A, ini adalah X ya. A itu adalah artinya atom pusat ya. A itu atom pusat, kemudian X itu adalah atom yang di sekitarnya. Ya, kemudian yang seperti ini adalah namanya lone ya, lone elektron ya. Lone elektron seperti ini gambarnya ya. E ya. Ini adalah lone elektron ya. Nah, contohnya adalah kalau yang lurus ya, itu seperti ini ya. BeCl2 ya. Ada BeCl2, ini adalah lurus ya. Nah, sekarang kenapa kok bentuknya lurus? Ya, sekarang ya. Kenapa kok bentuknya lurus ya? Nah, kalau kita melihat pada teori VS-EPR teori tadi, artinya apa? Kalau VS-EPR teori tadi kan antara elektron itu ya saling tolak menolak ya, dimana tolak menolaknya itu adalah ya, kalau kita lihat definisinya tadi ya, kembali ke atas tadi ya, to minimize ya, jadi as far as possible, jadi sejauh mungkin dari yang lain ya, to minimize repulsion. Jadi kalau kita lihat di BeCl2, nah di sini kan ada 2 elektron ya, ini ada 2 elektron ya. Yang ini adalah ada 2 elektron yang dipakai untuk single bond. Yang ini juga ada 2 elektron yang dipakai untuk single bond. Nah, antara shared elektron yang ini dengan shared elektron yang ini, di sini akan ada gaya tolak menolak lewat sini ya. Nah, kalau di sini ada gaya tolak menolak, harusnya kan di sini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya tidak lurus ya kan? Dia pasti ke bawah. Ternyata dari bagian sini juga ada tolak menolak ya, sehingga di sini kalau kita lihat tolak menolaknya yang lewat sini dengan yang dari bawah itu adalah sama. Nah, maka tadi dikatakan as far as possible ya, sama ya, to minimize the repulsion gitu ya. Nah, kemudian sama dengan CO2 ya, CO2 juga sama seperti ini. Di sini adalah ada 4 elektron dan ini adalah gaya tolak, yang bawah juga ada gaya tolak ya, sehingga di sini bentuk molekulnya adalah lurus ya gitu. Kemudian ada yang tadi bentuknya trigonal planar ya, dimana atom pusatnya 1, kemudian ada 3 atom sekeliling ya, misalnya adalah SO3, ada BF3 ya, NO3- ini yang kalau yang poliatomik ya, ada CO3 2- itu adalah trigonal planar ya. Nah, bagaimana dengan yang trigonal planar ini ya, tentang efek dari lone pair ya. Jadi trigonal planar ini nanti melibatkan nanti ada lone pair dan ada double bond ya. Apakah itu mempengaruhi bentuk molekul atau tidak ya. Nah, ternyata double bond ya, double bond dibandingkan dengan single bond, gaya tolak antar elektronnya lebih kuat yang double bond ya, karena double bond itu kan mengandung 4 shared elektron ya. Oke, coba kita lihat dulu yang contoh yang pertama adalah BF3 ya, dimana BF3 itu B-nya adalah termasuk elektron division atom ya, di dalam senyawa BF3 maksudnya gitu ya. Jadi senyawa BF3 itu termasuk reaktif ya. Kenapa reaktif? Karena B-nya adalah elektron division atom ya. Nah, kita lihat di sini adalah ada 2 ikatan ya. 2 shared elektron. Ini 2 shared elektron, ini 2 shared elektron. Di mana masing-masing shared elektron itu kan bertolak belakang ya, atau repulsion ya. Nah, bagaimana dengan mapping dari gaya tolaknya sekarang? Kalau Anda lihat gaya tolak yang di sini dengan yang di sini dengan yang di sini itu sama ya. Jadi gaya tolak antara ini dengan ini dengan ini dengan ini adalah sama. Sehingga
Kalau itu sama maka akan mempunyai sudut yang sama yaitu 120 derajat. Nah, nanti ceritanya lain kalau di sini itu kondisinya berbeda dengan yang dua ini ya. Misalnya di sini itu berupa dua elektron yang di sini itu bukan berikatan dengan atom ya. Misalnya nanti dia lone, maka nanti akan beda lagi bentuknya ya. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat yang poliatomik ya. Yang poliatomik misalnya NO3 min ya. NO3 min. NO3 ini min. Maka di sini ada N dengan O yang atas ini adalah double bond ya. Nah, ini double bond. Nah, kalau ini double bond, di sini adalah single bond ya. Ternyata sudutnya masih tetap sama seperti dengan BF3 tadi ya. Kenapa? Karena di sini ada elektron yang lain lagi. Di sini kan ketambahan satu elektron gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana ceritanya kalau yang bagian atas ini ya, yang bagian atas ini adalah lone pair ya. Nah, ini tadi kalau misalnya ya ini double bond yang atas itu tidak poliatomik, maka sudutnya di sini pasti kurang dari 120 derajat ya. Nah, sekarang kalau ada lone pair ya, misalnya adalah SnCl2 misalnya gini ya. SnCl2 itu kalau kita susun valen elektronnya ya, berdasarkan pada struktur oktet, struktur Lewis ya, Lewis elektron seperti ini ya. Di sini adalah sudah lengkap, ini ada 8 ya. Kemudian ini SN-nya 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti masih sebenarnya SnCl2 itu termasuk juga yang kekurangan ya. Artinya tidak lengkap 8 juga ya di sini ya. Termasuk elektron deficient atom ya. Nah, Anda lihat di sini SnCl2 itu mengandung satu lone pair ya. Ya, satu lone pair. Nah, kalau di sini ada satu lone pair, di sini adalah shared elektron, ini juga shared elektron, maka gaya tolak antara lone pair dengan shared elektron itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan gaya tolak antar shared elektron ya. Jadi maka di sini ya, a lone pair repels bonding pair more than bonding pair repel each other. Jadi gaya tolak antara lone pair dengan bonding pair itu jauh lebih besar dibanding antara bonding pair dengan bonding pair. Maka sudutnya adalah tidak lagi 120 derajat. Karena di sini gaya tolaknya kan ini besar ya. Maka di sini ternyata terdeteksi sudutnya adalah 95 derajat ya, kurang dari 120. Karena akibat apa? Akibat dari gaya tolak antara lone pair dengan shared elektron itu lebih besar dibandingkan antara bonding pair dan bonding pair gitu ya. Jadi itu adalah jadi nanti urutannya ya, double bond dengan single bond itu gaya tolaknya lebih besar antara double bond dengan single bond dibandingkan dengan single bond dan single bond ya. Kemudian lone pair dengan shared pair itu lebih besar dibandingkan antara shared pair dan shared pair ya, atau bonding pair dengan bonding pair itu lebih kecil daripada lone pair dengan bonding pair gitu ya. Nah, ini kalau yang ini akibat dari double bond ya. Ini akibat dari double bond ya. Anda lihat di sini C dengan O itu adalah double bond ya, ini C dengan O double bond, sementara C dengan H adalah single bond ya. Nah, maka gaya tolak antara double bond C dengan O dengan terhadap CH ini juga terhadap CH itu jauh lebih besar dibandingkan gaya tolak antara CH dan CH. Sehingga di sini kurang dari 120 derajat gitu ya. Seandainya di sini single bond, maka sudutnya 120. Karena di sini double bond, maka dia ada 4 elektron pasti akan menolak lebih kuat terhadap 2 elektron yang ini.
gitu ya. Nah, jadi itu adalah masalah perbandingan ya gaya tolak antara double bond dengan single bond, kemudian antara lone pair dengan shared pair ya itu. Di sini adalah karena apa? The greater electron density of a double bond ya repels electron in single bond more than single bond repel each other. Jadi akibat dari banyaknya elektron yang ada di double bond itu akan menolak lebih kuat terhadap single bond atau dua elektron yang ada di CH. Ini 4 elektron nolak 2 elektron. Pasti ini lebih kuat gaya tolaknya dibandingkan ini 2 elektron dengan 2 elektron ya. Itu. Oke. Kemudian bentuk yang berikutnya lagi adalah namanya tetrahedral ya. Tetrahedral. Nah, kalau sudah tetrahedral ini sudah 3 dimensi ya. Bentuknya sudah 3 dimensi. Contohnya yang tetrahedral itu adalah CH4 ya, contohnya. Seperti ini ya. Sebenarnya kalau 2 dimensi kita menggambarkan CH4 2 dimensi itu ya seperti ini ya, CH4 ini. Kalau kita menuliskan secara sederhana 3 dimensi ya. Tetapi kalau kita memikirkan bentuk molekulnya, maka kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kalau ini tetrahedral sementara ini adalah atomnya ikatannya sama semua, maka sudutnya akan 109,5 ya, dibagi sama semua ini sudutnya ya. Nanti beda cerita kalau salah satu ini bukan H. Ya, misalnya di sini itu adalah lone pair itu nanti udah beda lagi sudutnya ya. Maka di sini ketika ada CH ya udah ini sudutnya akan dibagi ya. Dibagi menjadi 4 tentunya, 360 kali dibagi 4. Nah, sekarang ada yang simbolnya seperti ini ya. Dari C ke H ini adalah seperti garis-garis ini semakin kecil. Nah, sementara yang ini dari C ke H yang warnanya hijau adalah dari kecil ke besar. Artinya apa? Ini adalah salah satu upaya untuk menggambarkan ya, menggambarkan 3 dimensi gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang C dengan H cuma garis, artinya ini sebidang. Berarti garis ini berada di bidang datar ini, sisi sini ya. Sedangkan yang C dengan H yang dari kecil menjadi besar ini yang warnanya hijau, maka itu C ikatan ini adalah mengarah kepada kita. Artinya itu 3 dimensi yang keluar dari bidang gambar mengarah ke badan kita misalnya gitu ya. Badan si pembaca. Tetapi kalau yang ini menembus bidang gambar ya ke menjauh ke sana, menjauhi kita gitu ya, maksudnya gitu. Itu adalah salah satu upaya untuk menggambarkan 3 dimensi dari bentuk molekul yang tetrahedral ya. Nah, jika salah satu dari ini nanti berupa lone pair ya, contohnya adalah amonia ya, atau PF3 atau H3O+ atau ClO3- ya, maka nanti lain ceritanya ini sudutnya bukan lagi 109,5 ya. Contohnya adalah contoh ya yang lone pair ya. Nah, seperti ini. NH3 ya. Di sini ada lone pair, di sini ada 3 ikatan NH ya. Seharusnya tadi kalau seperti CH4 ya. Kalau seperti CH4 tadi kan sudutnya 109,5 itu kan. Nah, tetapi karena di sini lone pair, karena ini lone pair menolak shared elektron ya, di sini ada 2 shared elektron, di sini juga ada 2, di sini 2, maka gaya tolaknya kan ini lebih besar dibandingkan gaya tolak antara NH dengan NH ya. N dengan lone pair ini menolak lebih kuat terhadap NH ya. Sehingga sudutnya di sini lebih besar daripada 109,5. Sedangkan sudut HNH menjadi kurang dari 109,5 ya. Kemudian tetapi kalau tadi poliatomik ya, seperti ini ya, ada ketambahan plus ya ini ya. Ada ketambahan 1 atom H, maka di sini menjadi 109,5 itu ya. Nah, oke, kemudian bentuk yang lain lagi adalah
eh, trigonal ya, trigonal. Oh, yang tadi lone pair tadi adalah namanya trigonal bipiramidal ya. Trigonal piramidal ya. Ya, ini adalah trigonal piramidal yang ini ya, yang amonia tadi ya. Nah, sekarang ada juga yang kalau lone pair-nya ada dua ya, itu namanya band atau V-shape ya. Ini adalah contohnya adalah molekul air ya. Air ya. Air itu di sini ada dua lone pair ya. Di sini ada dua lone pair. Kalau ada dua lone pair ya, ini dan ini, maka tadi kita sudah sampaikan bahwa lone pair itu akan menolak lebih kuat terhadap shared elektron, ikatan tunggal ini ya, dibandingkan gaya tolak antar ikatan tunggal itu sendiri ya. Maka di sini ditolak ke sini, kemudian gaya tolak antara lone pair dengan lone pair jauh paling kuat ya. Ini mereka mempunyai gaya tolak paling kuat, sementara ini lebih kecil lagi dan ini lebih kecil lagi gitu ya. Maka karena ini sudah saling mendorong, maka lone pair itu menjadi tidak berdekatan, dan dia juga mendorong OH, ini juga mendorong OH, sehingga sudutnya ini menjadi jauh lebih kecil ya, 104,5 derajat. Beda dengan yang ini tadi, sama-sama ini kan mempunyai 4 tangan ya. Ini 107,3, di sini menjadi 104,5 akibat dari gaya tolak yang lebih kuat dari lone pair. Karena di sini ada dua lone pair. Maka kalau kita bikin perbandingannya ya, lone pair terhadap lone pair itu mempunyai gaya tolak yang lebih kuat atau repulsion yang lebih kuat dibandingkan dengan lone pair dan antara lone pair dan bonding pair ya. Dan lone pair terhadap bonding pair itu jauh lebih kuat dibanding bonding pair dan bonding pair itu. Ini persamaan 10,2 ini penting ya. Jadi untuk menentukan tadi sudutnya tadi gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah bentuk trigonal bipiramidal ya. Trigonal bipiramidal ini adalah yang sisi sampingnya ini ada 3, sedangkan ada sisi atas dan sisi bawah. Itu namanya trigonal bipiramidal ya, seperti ini. Contohnya adalah PCl5 ya. PCl5 tadi yang dimana P itu merupakan expand ya, expand valence cell tadi. Karena P mengikat lebih dari 8 ya. Itu namanya expand valence cell. Dimana di sini kalau ada 5 berarti ada 2 yang atas bawah dan di samping ada 3. Semua sudutnya akan sama ini. Ini 90 ya. Ini 100. Kalau yang 3 yang di tengah itu adalah sudutnya 120 karena dibagi 3 gitu ya. Sementara kalau yang ini adalah tegak lurus ya. Oke, ini adalah trigonal piramidal. Nah, nanti lain cerita kalau salah satu dari misalnya yang ke samping ini adalah berupa lone pair ya. Contohnya adalah SF4. Nah, seperti ini ya. Ada senyawa SF4 ya. Di situ ada satu yang lone pair. Ya, S-nya ini kan masih punya lone pair 1. Maka lone pair ini akan menolak F lebih kuat ya. Ini juga menolak F, SF lebih kuat dibanding antara SF dan SF, sehingga sudutnya di sini tidak lagi 120, 101,5 gitu ya. Nah, sementara sudutnya antara lone pair S dan F ya, sudut ini lebih dari 120 derajat gitu ya. Nah, nanti lain ceritanya lagi kalau ada 2 yang lone pair ya, misalnya ini ya. Ada 2 lone pair ya. Nah, BR F3 ya. Di sini ada 2 lone pair. Nah, di sini tinggal 1 F. Ya, maka gaya tolak ini sangat besar dan menolak ini juga besar, ini juga besar. Maka sudutnya menjadi, nah, ini akhirnya ketolak juga yang ini. Sehingga tidak lagi 90 derajat. Yang ini pun juga sudah tidak 90 derajat, ini malah 86,8. Jadi ini juga
ditolak oleh lone pair tadi. Apalagi kalau ada dua lone pair, ini sudutnya tidak lagi 86,8 tapi 86,2, padahal tadinya 90 derajat gitu ya. Nah, itu adalah mengenai bentuk molekul. Nah, kalau ada 3 lone pair kembali lagi semula karena gaya tolaknya ini semuanya menjadi sama lagi gitu kan ya. Nah, oke. Sekarang yang terakhir adalah bentuknya oktahedral ya. Nah, bentuk oktahedral. Nah, oktahedral itu ada 4 di tengah ya, 4 di tengah seperti ini. Ada 4 di tengah, kemudian juga ada 2 yang atas bawah. Contohnya adalah SF6 ya. SF6 itu termasuk ke dalam expanded valence shell ya, tadi ya. S-nya itu mengikat lebih dari 8 elektron ya. Jadi ada atom yang kekurangan stabilnya itu pada posisi kurang dari 8, ada juga yang lebih ya. Kalau yang kurang itu namanya elektron deficient atom, kalau lebih itu namanya expanded valence shell atom ya. Nah, sekarang kalau yang terakhir oktahedral elemen ya, di sini ada 4 di tengah ya. Nah, maka sudutnya berapa? Nah, tinggal dihitung aja ini sudutnya ya. Nah, tinggal dibagi aja 4. Nah, sekarang kalau salah satu dari ini misalnya yang bagian bawah itu adalah lone pair ya, tinggal dihitung aja gaya tolak antara lone pair dengan masing-masing IF ini menjadi tidak lagi 90 derajat karena ini ketolak ke atas ya, menjadi 81,9 ya. Kemudian yang ini kalau ada 2, misalnya yang atas sama yang bawah itu lone pair ya, menjadi sama ini karena gaya tolaknya masing-masing sama, maka ini menjadi 90 derajat lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana secara garis besar ya kita menggunakan VS-IPR teori untuk menentukan bentuk molekul ya. Tahapan yang pertama adalah menggambarkan struktur Lewis-nya dulu dari molekul tersebut ya. Misalnya tadi air gitu ya, H2O. Maka H2O itu dibuat dulu seperti yang tadi, yang ada tahapan membentuk struktur Lewis tadi yang saya sampaikan di atas ya. Ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 tadi yang ngitung sisa elektron, bagi elektron dan seterusnya tadi, itu dikerjakan dulu. Baru nanti masuk ke penentuan bentuk molekul gitu ya. Kalau sudah dapatkan Lewis structure-nya, baru masuk ke bagaimana elektron itu berada ya. Misalnya ada yang lone, ada yang shared, itu harus kita perhitungkan karena itu nanti berpengaruh pada penentuan sudutnya ya. Nah, kalau itu sudah baru predik ideal bond angle, jadi sudutnya itu ditentukan ya. Apakah kurang dari standar atau sama dengan standar. Tentunya kalau kurang dari standar kan kita tidak hafal sudut-sudutnya, itu harusnya perhitungan gaya tolak dan seterusnya ya. Baru kemudian kita tentukan bentuk molekulnya gitu ya. Sehingga nanti kalau digambarkan secara total ya, itu digambar 10-11 ya. Nah, secara overall seperti ini, molekular formulanya beres, gambarkan yang Lewis structure gitu ya. Yang tadi ini yang ada di tahapan dari molekular formula ke Lewis structure itu ada di gambar 10.1 tadi yang pertama saya sampaikan ya. Yang tadi ada 5 step ya di sini. Itu adalah kalau di sini di penentuan bentuk molekul adalah 1 step sendiri ya, menentukan Lewis structure. Nah, kalau Lewis structure yang sudah dapat baru menentukan elektronnya tadi ya, manakah yang lone pair, manakah yang shared pair gitu ya. Baru nanti kita tentukan sudutnya gitu ya. Nah, baru kita tentukan sudutnya. Nah, sudutnya ya kira-kira kurang dari standarnya atau tidak, atau sama dengan standar, baru nanti bentuk molekulnya bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu ya untuk bentuk molekul, penentuan bentuk molekul yang berdasarkan pada VS-IPR teori. Terakhir saya sampaikan tentang bentuk molekul jika
ada lebih dari satu sentral atom ya. Jika ada lebih dari satu sentral atom ya. Contohnya adalah misalnya ini ya, yang sebelah kanan ya, yang B misalnya. Yang B itu adalah etanol ya. Etanol itu adalah C2H5OH ya. Bagaimanakah bentuk molekul dari etanol ya? Nah, tadi caranya adalah tentukan dulu yang mana-mana yang menjadi atom pusatnya. Nah, atom pusat tadi sudah ya, yang mempunyai elektronegativitas paling kecil ya kan, yang mempunyai elektronegativitas elektronegativitas paling besar ya. Nah, tadi yang F itu tentunya F itu pasti jadi atom pusat karena dia elektronegativitasnya kan 4 gitu ya. Nah, di sini C ya, elektronegativitasnya lebih besar dari H ya. Nah, maka C itu menjadi atom pusat. Ini atom pusat. O juga sama. O menjadi atom pusat gitu ya. Nah, sekarang tinggal menganalisis sudut-sudutnya. Jadi kalau sudah diperkirakan bentuknya struktur Lewisnya, baru tentukan bentuknya. Nah, ketika ikatan antara CH, CH dan CC, nah ini adalah sudutnya sama gitu kan. Karena di sini adalah single bond berarti ini dua elektron. Jadi kalau dilihat dari sisi elektron density-nya kan itu sudutnya sama ya, seperti ini. C dengan O juga sama ini. Nah, tinggal O itu kan mempunyai dua lone pair, sehingga sudut COH ini tidak lagi sama dengan seperti yang ini. Ini kan sudah tidak 109,5, tapi di sini sudah kurang dari 109,5 karena gaya tolak dari lone pair-nya tadi gitu ya. Ini adalah penentuan bentuk molekul kalau molekulnya itu mengandung lebih dari satu atom pusat gitu ya gitu. Nah, ini contoh lain lagi misalnya ya ini aseton ya. Nah, ini aseton ya. Jadi aseton, perhatikan di sini ada double bond, ini ada single bond, maka sudutnya tidak lagi 120 derajat ini. Ini menjadi 122, yang ini 116. Maka kalau sudutnya ya tidak mesti. Jadi kita yang penting tahu prinsipnya bahwa kalau kita tidak hafal sudutnya ya kurang dari berapa gitu ya, kurang dari normalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ini 109,5 karena ini single bond. Kalau ini double bond, single bond ya dia akan mempunyai gaya tolak yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian bentuk molekul dan molekular polarity gitu ya. Nah, ternyata bentuk molekul itu mempengaruhi polarity. Jadi penentuan kepolaran suatu senyawa itu adalah harus tahu lebih dahulu bentuk molekulnya ya. Contohnya adalah antara CO2 dengan H2O itu ya. Nanti ini kita akan bahas pada saat pertemuan yang terakhir ya, masalah polarity, karena berkaitan dengan intermolecular forces ya, tapi saya singgung sedikit. Nah, misalnya gini ya, CO2 ya. Nah, C dengan O itu kalau kita lihat dari elektronegativity-nya ya, C itu kan 2,5 ya. Nah, nanti ini saya singgung sebentar. Nanti kita bahas lebih detailnya nanti di pertemuan yang ke-7 ya. Kita kaitkan dengan intermolecular forces. Jadi kalau kita lihat di sini C itu adalah EN-nya 2,5 ya. O itu adalah 3,5. Berarti lebih elektronegatif yang mana nih? Antara C dengan O. Berarti lebih elektronegatif O. Artinya apa? Berarti 4 elektron yang dipakai bersama-sama ini lebih dekat dengan O. Lebih dekat dengan nukleusnya O dibandingkan dengan nukleusnya C gitu ya. Jadi maka daerah O itu menjadi lebih negatif ya. Sementara daerah C menjadi positif. Ya,
daerah O menjadi negatif karena elektronnya kan ngumpul di daerahnya sekitar O. Sementara C kan menjadi dijauhi gitu ya. Kalau C itu dijauhi berarti menjadi bermuatan positif ya. Di sini adalah bermuatan positif, di sini bermuatan negatif, ini bermuatan negatif, tetapi karena sudutnya tadi adalah 180 derajat ya, maka negatif yang ke kiri dengan negatif yang ke kanan itu kan saling menetralkan. Nah, maka kita mengatakan bahwa di sini tidak ada perbedaan momen dipolnya. Nah, makanya no net dipole moment ya. Momen dipolnya sama dengan 0. Atau kita katakan bahwa CO2 itu adalah non polar gitu ya. Beda dengan air ya. Air itu H itu adalah elektronegativity-nya adalah 2,1. O itu 3,5. Berarti elektron mengarah kemana? Lebih banyak di dekatnya O. Ini juga lebih banyak dekat O. Sementara O itu mempunyai 2 lone elektron tadi. Ya. Berarti daerah tadi kan H2O membentuk sudut ini ya, membentuk sudut seperti ini ya, bukan lurus seperti ini ya. Nah, maka daerah yang bagian atas ini adalah bermuatan negatif, sementara yang daerah H bagian bawah bermuatan positif. Ya, maka kalau kita lihat ya, atas bawah kiri kanan, kalau kiri kanan ini netral ya, tapi kalau atas bawah kan beda. Bagian atas negatif, bagian bawah positif. Maka kita mengatakan bahwa H2O itu adalah polar ya. Ini adalah senyawa polar ya. Di sini momen dipolnya adalah 1,85 ya. Tapi kalau yang CO2 tadi atas bawah netral, kiri kanan juga netral. Jadi ini saya singgung sedikit tentang hubungan antara bentuk molekul dengan polarity ya. Nanti kita lebih detailnya di pertemuan yang ke-7 kita kaitkan dengan gaya antar molekul ya. Saya kira itu ya untuk yang bentuk molekul. Yang penting Anda punya dasar-dasarnya seperti itu ya, tentang penentuan bentuk molekul dan tadi hubungannya dengan molekular polarity ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di Microsoft Teams ya. Silahkan nanti dituliskan di chat atau ditanyakan langsung dengan saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.